Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan Indonesia. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengajak kalian untuk mendengarkan penjelasan dari kita tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan Indonesia. Sebelum masuk pada penjelasan kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Moh Arifin, yang kedua Nuril Aziza, yang ketiga Anissa Fajar Rahmawati, yang keempat Isnaini Nur Aziza, dan yang kelima Dita Lutfi Pramesti. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita mulai dengan tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu tentang tujuan pendidikan? Yaps, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yang mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Teman-teman, ada 3 filosofi pendidikan loh di Indonesia, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang kedua Imadya Mangunkarsa, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang merdeka. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, sistem Among, dan yang terakhir adalah Tripusat Pendidikan. Pada pendidikan yang menuntun, yang mana pendidikan itu hanya menuntun hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sedangkan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana pendidikan anak menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Kodrat alam yaitu pembelajaran menyesuaikan dengan nilai sosial budaya daerah. Dengan adanya zaman yang terus berkembang dinamis ini dapat mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Berganti pada pendidikan yang merdeka, yang mana kemerdekaan pada peserta didik merupakan syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir sebagai manusia inisiatif serta bertindak merdeka. Sedangkan budi pekerti yaitu pembentukan karakter anak dari segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Budi pekerti dapat melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Sistem Among. Pada konsep sistem Among ini sangat terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan pendidikan adalah tuntunan. Sedangkan pendidik merupakan penuntun kodrat atau potensi anak. Oleh karena itu, pendidik wajib bersikap Ingarso Sungtulodo, Imadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Sedangkan Tripusat Pendidikan yang mana Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidup anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Konteks sosial, kultural, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri atas 2 aspek, yaitu gotong royong dan keragaman budaya.
Sedangkan untuk kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai kearifan budaya terdiri atas 4 aspek. Yang pertama, semangat, mandiri, berkarakter, dan religius. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan Indonesia? Yuk, sekarang kita lebih semangat lagi belajar agar kita dapat membanggakan Indonesia di kancah internasional. Bye-bye!